Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Wa anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan faqala hal tadruna ma hadha qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan fahuwa yahwi fin nari al-ana hatta intaha ila qahriha fasami'tum wajbataha rawahu Muslim. Dan darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau mendengar suara benda jatuh, maka beliau bertanya, apakah kalian tahu suara apa itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Batu itu melayang jatuh di dalam neraka sampai saat ini, dan akhirnya sampai juga di dasar neraka sehingga kalian mendengar suara benturannya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum jamaah. Kita lihat nih, kadangkala ada fenomena di alam semesta ini yang membuat manusia gagal faham. Ada suara yang kencang, yang akhirnya diributkan itu suara apa? Apakah itu suara pesawat? Ada suara dentuman yang tidak diketahui. Di masa Nabi SAW terjadi suara yang sangat menggelegar. Suara benda jatuh yang para sahabat mendengarnya. Tapi mereka tidak tahu. Suara itu terdengar. Ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, apa jawab sahabat Nabi? Mereka nggak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau sebutkan, hadza hajarun rumiya bihi finnar. Ini adalah suara batu yang jatuh, yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun. Fahuwa yahwi finnar. Al-an, maka dia terus selama 70 tahun itu jatuh jamaah. Dan sekarang baru nyampe ke dasarnya. Ahibati fillah, kita tahu tempat semakin tinggi, berat semakin bobot, sesuatu semakin berat, itu semakin kencang jatuhnya. Kalau antum lihat ada orang naik ke gedung tertinggi sekarang, mungkin ada di Dubai sana, naik ke sana, kemudian dia melemparkan sesuatu yang berat. Berapa lama dia akan sampai? Kalau gedung itu 1 kilometer tingginya, berapa menit nyampe kira-kira? Gimana ngitungannya itu? Kali gratifikasi ya. Kira-kira berapa menit, Zubair? 1 kilometer dijatuhkan emas yang beratnya 1 ton. Berapa detik nyampe itu? Nggak tahu itu ada hitungan matematika. Kita bicara tentang neraka yang ceritakan Nabi SAW. Tapi yang jelas 70 tahun. Ini menunjukkan betapa dalamnya neraka. Makanya Allah menyebutkan bagaimana orang-orang yang dilemparkan ke dalam api neraka. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mulk ayat 7. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila dilemparkan ke dalamnya, mereka pasti mendengar suaranya yang mengerikan saat ia membara. Tuh, orang biasanya ketika dilemparkan dia yang akan teriak, ketakutan. Tapi bagaimana Allah menceritakan yang teriak, yang menjerit, yang mengeluarkan suara itu malah nerakanya. Sehingga dalam kondisi jatuh, orang itu biasanya menunggu kapan dia terjatuh. Kapan dia sampai. Lalu dia berpikir selesai segala sesuatu. Kalau orang membunuh dirinya dengan melemparkan dirinya di gedung tertinggi, maka dalam bayangan dia, kapan dia sampai selesai kehidupan ini. Tapi ketika dilemparkan ke dalam api neraka, mereka menunggu azab yang lebih dahsyat dari sekedar mereka terjatuh. Sehingga bagaimana diceritakan orang yang berada di atas sirat, bagaimana perjalanan mereka, ada yang merangkak, ada yang jatuh kemudian berpegangan, ada yang jalan lagi, ada yang kemudian dia terjatuh dan neraka itu bersuara yang membuat dia semakin ketakutan. Na'udzubillahi minan nar. Baik. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.